Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik wa fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang sama-sama kita hormati Al-Habib Muhammad Amri Kasmakom, marilah kita doakan agar Al-Habib selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi ilmunya, diberkahi hidupnya, dan juga kita dapat mendapatkan nasihat-nasihat agama dari beliau. Yang saya hormati DKM Mushola Al-Kautsar beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak RT Ahyar selaku Ketua Lingkungan, yang saya hormati Bapak Deli selaku sesepuh Kampung Nanggerang Pulau, yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Alhamdulillah, pada hari ini adalah bertepatan dengan 17 Agustus, yaitu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, nanti kajian akan diisi oleh Habib, jadi bapak-bapak disimak baik-baik. Nanti kalau kira-kira ada yang kurang jelas bisa ditanyakan mengenai materi tersebut. Dari saya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Wa ma salakum alayhi ajran in ajriya illa 'ala Allah alladzi fatarani rabbil alamin. Sebelum kita mulai kajian, kita bacakan suratul Fatihah terlebih dahulu. Dihadiahkan, diniatkan untuk Rasulullah SAW, para nabi dan rasul, seluruh para keluarga dan sahabat mereka, juga seluruh tabi'in sampai hari kiamat, orang yang mengikuti jejak langkah mereka hingga hari kiamat. Wabil khusus kepada para alim ulama, syuhada, orang-orang soleh, para pejuang kemerdekaan kita, sehingga dengan sebab mereka kita alhamdulillah mendapatkan kemerdekaan dari penjajahan. Semoga dengan niat agar Allah SWT angkat derajat mereka di dalam surga, Allah berikan pada diri kita, keluarga kita, keturunan kita, kaum muslimin, syafaat mereka besok pada hari kiamat, keberkahan ilmu mereka, serta Allah kabulkan hajat-hajat doa-doa kita dengan barokah mereka. Juga diniatkan semoga Allah sembuhkan yang sedang sakit, zahir maupun batin, keluarga kita, keturunan kita, atau tetangga kita, sahabat kita, kaum muslimin yang sudah wafat. Semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah terangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya taman di antara taman-taman surga, dan Allah tempatkan di dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab, tanpa fitnah. Dan Allah ampuni dosa-dosa kita, bersihkan dosa-dosa kita, bersihkan hati kita, perbaiki akhlak kita,
ijabah doa-doa kita, dan Allah berikan pada diri kita, keluarga kita, orang yang kita cintai, dan orang-orang yang menitipkan doa pada kita rezeki yang lapang, yang barokah, yang manfaat, ilmu yang manfaat dunia akhirat, sehat walafiat, kuat iman, kokoh yakin hingga husnul khatimah. Ala hadhihi niyyat wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa masyikhuna wa waliduna wa aslafuna shalihun ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, dengan diniatkan terlebih dahulu yang belum niat i'tikaf di masjid, kita niatkan terlebih dahulu untuk i'tikaf, sehingga pahala selain ngaji, selain sholat berjamaah, kita selama ada di masjid musola, selama itu pula kita dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nawaitul i'tikaf, saya niat i'tikaf fi hadzal masjid, di masjid ini, madumtu fihi, selama saya berada di dalamnya. Saya niat i'tikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya, dan semua yang diwakafkan, tempat-tempat yang diwakafkan untuk sholat itu masuk dalam kategori masjid. Jadi kita boleh niat i'tikaf yang walaupun tidak bentuknya bangunan, yang walaupun baru bentuknya tanah, tapi kalau udah diwakafkan untuk masjid atau untuk sholat, maka dia menjadi masjid. Jadi orang junub nggak boleh masuk, wanita haid juga nggak boleh masuk. Begitupun juga kita boleh i'tikaf di sana. Beda dengan masjid-masjid yang ada di rumah. Sebagian orang rumahnya ada kelebihan kamar, ataupun juga di kantor ada ruangan, terus kemudian orangnya bilang ini buat sholat, ini kamar sholat, tidak diwakafkan, Pak. Kalau tidak diwakafkan, hanya mengkhususkan untuk sholat, tapi nggak ada ikrar wakafnya, nggak ada lafaz wakafnya, maka itu bukan masjid. Nggak masalah kalau wanita haid masuk atau junub masuk dan nggak bisa i'tikaf di dalamnya, karena tidak diwakafkan. Itu bedanya ya. Jadi masjid itu bukan dilihat dari bangunannya, tapi masjid dilihat dari wakafnya. Kalau sudah diwakafkan, masjid. Kalau belum diwakafkan, belum masjid. Nah, makanya kita jangan lupa setiap kali masuk masjid niat i'tikaf. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, niat i'tikaf ataupun i'tikaf tidak mesti sehari semalam seperti mazhab Maliki. Susah sambil puasa lagi kalau mazhab Maliki, Pak. Susah. Tapi kita boleh hanya sekejap lahzah. Bapak masuk ke dalam cuma nyapu doang misalnya, cuma mau beres-beres doang misalnya, atau cuma mau duduk doang nih adik-adiknya, niat i'tikaf, saya niat i'tikaf, langsung dapat pahala. Nabi SAW katakan, man i'takafa yauman, orang yang i'tikaf sehari, ba'adahullahu minan nari thalatha khanabik, Allah akan jauhkan dia daripada neraka 3 jurang. Ma baina kulli khandaqaini ma baina samai wal ardh, jarak antara jurang ke jurang itu satu jurangnya jaraknya antara jarak langit dan bumi. Maknanya kalau kita i'tikafnya 1 hari, itu dijauhkan daripada 3 kali jarak langit dan bumi, entah berapa ribu kilometer atau juta kilometer dijauhi dari neraka. Kalau nggak bisa 1 hari pun, berarti tinggal dikurangi, misalnya 1 menit, 10 menit. Sekarang kita lumayan, kira-kira dalam setengah jam sampai 40 menit kita sambil nunggu isya, kita dapat pahala i'tikaf. Semoga Allah jauhkan kita dari neraka sejauh-jauhnya. Amin ya rabbal alamin. Ditambah lagi bapak-bapak, ibu-ibu, ini sambil nunggu sholat. Kita sekarang ini
Nabi itu hati paling enak sebenarnya, jadi orang Islam tuh enak sekali. Nggak ngapa-ngapain. Itikaf tuh kan nggak ngapa-ngapain, Pak. Ya, goler-goler, nyender-nyender, kena kipas, kiep-kiep, ngantuk-ngantuk, tidur bahkan nggak pakai wudhu, dapat pahala. Begitupun ada amal yang nggak ngapa-ngapain, Pak. Nunggu sholat. Nunggu sholat, Nabi bilang dalam riwayat Bukhari, innal abda fi sholatin man tawara sholat, sesungguhnya hamba itu akan terhitung dalam pahala sholat selama nunggu sholat. Sekarang bapak lagi nunggu sholat isya, ibu-ibu lagi nunggu sholat isya. Itu sepanjang kita nunggu sekarang ini, kita dapat pahala sholat, dianggap lagi sholat, Pak. Kurang enak apa ini jadi umat Nabi ini kan? Nanti bapak habis sholat isya, ibu habis sholat isya, diniatin sambil nunggu subuh. Nunggu itu kan nggak mesti harus diam bengong, kan enggak. Sambil nunggu subuh, sambil tidur dulu. Sambil nunggu subuh, sambil main handphone dulu. Sambil nunggu subuh, sambil bersih dulu, masak dulu, makan dulu. Begitulah yang namanya nunggu. Nunggu doang. Ternyata dinilai jadi sholat. Ini enaknya luar biasa. Makanya Nabi SAW ajarkan adab ketika kita menunggu sholat. Yang penting nunggu itu niatnya. Kita tunggu sholat, dan memang tujuan kita dihidupkan itu buat sholat, Pak. Kita ini dihidupkan Allah itu bukan buat makan. Kita ini dihidupkan Allah itu bukan buat nikah, bukan buat beranak, tapi dihidupkan Allah itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pokoknya aku, kata Allah, tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah yang paling susah ditinggalkan dan gak boleh ditinggalkan, sholat. Kalau bapak nggak ada duit, ibu nggak ada duit, zakat nggak wajib, apalagi haji. Puasa sakit dikit atau pulang kampung yang jaraknya kurang lebih 90 km, udah nggak wajib puasa. Safar, musafir, melakukan perjalanan jauh, udah nggak wajib puasa. Tapi sholat nggak ada istilah. Madama aqluhu tsabita di dalam kitab fikih, selama masih punya akal, selama masih waras, wajib sholat, Pak. Sholil qaliman. Nabi punya sahabat namanya Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, ahli baca Quran. Kerjanya baca Quran mulu, banyak baca Quran. Sampai karena kelamaan duduk, kurang minum, kurang serat, kena wasir. Parah wasirnya ini, namanya Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi. Akhirnya beliau susah kalau udah kena wasir, Pak. Saya tuh pada punya wasir, jadi serba nggak enak. Apalagi kalau udah sampai parah, giginya keluar, sakit, lemes, tepar. Akhirnya Nabi SAW bilang kepada beliau, tetap jangan tinggalin sholat, sholli qaniman. Imran, sholat berdiri. Kalau sholat wajib, berdiri. Fa'ilam tastati, kalau nggak mampu, duduk. Fa'ilam tastati faqa'idan, wa ilam tastati fa'ala jambin. Kalau nggak mampu duduk, ngapain, Pak? Tidur miring. Kalau nggak mampu tidur miring, tidur terlentang, Pak. Kalau nggak mampu tidur terlentang, nggak ada, Bu. Semua orang mayat aja tidur terlentang, masa ya nggak mampu tidur terlentang? Jadi paling akhir itu tidur terlentang. Cuma nanti ruku dan sujudnya itu dengan anggukan kepala, selama masih bisa kepalanya digoyang-goyang. Allahu Akbar, Sami-Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nunduknya lebih bawah daripada ruku. Tapi kalau kepala udah nggak bisa ngangguk-ngangguk, baru kedipan mata, kelopak mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, melotot, Allahu Akbar, ada sipir, ruku, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, agak sedikit merem, sujud. Jadi kelopak mata untuk ruku lebih tinggi daripada kelopak mata untuk sujud. Saking nggak boleh ditinggalnya sholat. Kalau kelopak mata pun udah merem, tapi udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah kepala lemas, tangan apalagi, matanya melek udah enggak, tapi akalnya masih sadar. Sebenarnya mau ngejawab
orang ngajak ngobrol tuh sebenarnya dengar, cuma mau buka mata tuh nggak bisa. Itu pun tetap nggak usah salah Pak, langsung baca doa, langsung duduk. Jadi kita nggak terputus ya kajiannya. Jadi ketika sholat nggak bisa ngapa-ngapain, sampai ini nggak bisa pun merem aja dia, tapi akalnya masih ada. Maka dia dengan membayangkan sholat. Sholat masih wajib Pak. Dengan apa? Membayangkan doa, ngebayangin lagi sholat. Jadi sholatnya dalam pikiran. Saking wajibnya sholat, nggak ada istilah ninggalin. Kalau ada yang nggak sholat, ya mungkin kita husnuzon gila. Husnuzon kita itu mungkin lagi gila kali ini kan, gila dunia, gila perempuan, gila handphone, gila game, kan gila juga namanya. Pokoknya gila aja. Kalau misalnya nggak sholat, gila. Gitu kan. Husnuzonnya daripada dosa, mendingan gila, kan gila mah nggak dosa. Jangan-jangan orang gila malah dapat pengampunan dosa. Kita kalau melihat orang gila itu, gak husnuzon, dia jangan-jangan lebih mulia daripada diri kita. Di zaman Nabi ada perempuan, dia bilang, Nabi, saya ini yang namanya perempuan Pak, punya penyakit epilepsi, ayam, tak-tak tumbang, kejang-kejang. Jadi saya punya penyakit ayam, Nabi, minta doa dong. Jadi zaman Nabi itu aneh ya, orang sakit itu ya minta doa Pak, bukan ke dokter langsung, minta doa. Datang kepada Nabi minta doa untuk disembuhkan ayam. Nabi bilang begini, pilih mana? Pilih kamu saya doain nanti sembuh, atau kamu bersabar terhadap ayam kamu, nanti kamu dapat surga. Jadi kan pilihan yang berat Pak. Bapak kira-kira pilih mana? Pilih sakit terus sampai tak surga atau sembuh. Ya kalau bisa sembuh juga surga juga kan gitu. Tapi Nabi SAW masih pilihan. Namanya pilih para sahabat atau si perempuan yang berkenan. Jelas dia, ngapain saya pilih sembuh di dunia sementara tapi nggak ada jaminan surga. Mendingan saya, seolah mendingan saya ayam terus sampai mati, tapi saya nanti dapat surga. Akhirnya gini, ya udah deh Rasul, saya nggak minta didoain, tapi saya minta, orangnya nggak minta sembuh, saya akan sabar. Tapi saya minta kalau saya lagi ayam, kalau saya lagi jatuh, jangan sampai aurat saya kebuka. Itu aja diminta. Masya Allah. Masih mikirin aurat Pak. Ini orang ayam di zaman sahabat Nabi ini masih mikirin auratnya. Itu aja diminta. Akhirnya Nabi doakan biar kalau ayat enggak terbuka auratnya. Maksud saya, kalau ayat aja udah bisa dijanjikan surga sama Nabi Pak, gimana orang gila? Nah itu maksudnya. Jadi kita kalau melihat gila itu husnuzon, dia ahli surga gitu Pak. Tapi Bapak gak usah minta gila. Saya juga mau masuk surga gitu. Yang gak usah carilah jalur lain selain gila Pak, itu maka gak perlu juga. Maksudnya kita kembali ke topik awal. Jadi yang namanya sholat ini adalah tujuan kita dihidupkan Allah. Tujuan Bapak Ibu ini diciptakan itu ya buat sholat. Adik-adik sekarang wujud ke dunia itu tujuan buat sholat. Nah, makan biar kuat sholat, kerja biar bisa makan, biar bisa sholat, nikah biar sholatnya khusyuk, gak pikiran kemana-mana, gak pikiran maksiat macem-macem. Jadi tujuan nikah ya buat sholat, liyuqimus sholat. Tujuannya memang untuk menegakkan sholat. Nah, kenapa kita disuruh untuk wudhu? Tujuannya biar sholat. Pelajarin air. Bagi yang pernah belajar fikih, ada air suci, air tidak suci, suci nanti dibagi dua, ada suci mensucikan, ada suci tidak mensucikan. Nanti yang suci mensucikan, kemudian disebut air mutlak. Kemudian air yang tidak suci, tidak mensucikan, ada air mustakmal atau air yang tercampur dengan sesuatu yang suci. Ada air yang kejatuhan najis, kalau airnya kurang daripada 2 kulah maka dia langsung berubah najis. Air yang sudah 2 kulah maka tergantung berubah banget. Capek-capek kita belajar air, sholat kagak. Ngapain? Tujuan kita belajar air itu biar wudhunya sah.
sah, biar mandi junubnya sah. Tujuan mandi junub dan wudunya sah itu tujuan biar sholat. Belajar najis ada 3, mukhafafah yang ringan, mutawasithah yang sedang, mughaladzah yang berat. Najis ini, najis itu. Mana najis yang dimaafkan, mana najis yang tidak dimaafkan. Capek-capek belajar najis itu tujuannya biar sholat kita sah, biar kita bisa sholat dengan bagus, sehingga sholat kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi artinya tujuan kita belajar tayamumnya haid. Ibu-ibu capek belajar haid, atau bapak-bapak pun juga mestinya wajib belajar haid. Kapan yang haid, mana yang darah haid, mana yang enggak, berapa lama haid, paling maksimal, paling minimal, kemudian paling minimal suci. Ini udah haid lagi atau belum? Itu tujuannya biar bisa sholat. Jadi hampir semuanya pelajaran-pelajaran agama kita ini tujuannya nanti sholat. Sampai meninggal pun amal yang paling terakhir itu disolatkan. Nah, baru boleh dikuburin. Sampai begitunya, Pak. Ketika kita baru lahir, sunnah untuk kita dikubur. Oh, diazanin, Pak. Bapak jadi bingung ini ya. Ketika kita baru lahir, sunnah untuk kita diazanin. Jangan kemakan omongan. Ada orang bilang, dulu ada entah artis, entah siapa, yang bilang, apa itu? Adzan ketika bayi saya, anak saya nggak diazanin. Itu hadis doif, hadis lemah itu. Pala lu punya. Nah, jadi Pak, ada hadis memang bunyinya gini dalam Ihya Ulumuddin ini. Misalnya Nabi bilang, "Mamin maulud, tidak ada bayi baru lahir diadanin di telinga kanan, diikomahin di telinga kiri, fatusibuhu umusibyan." Tidak ada bayi yang lahir kemudian diadzan dan diikomakan, kemudian dia akan diganggu sama jin yang namanya umusibyan. Umusibyan kalau bahasa orang kampung kolong wewe, suka godain bocah-bocah, kolong wewe. Nah, itu memang ada hadisnya. Hadisnya memang dhaif. Yang diadanin bayi, yang diadanin kanan dan keomahin kiri akan terjaga dari jin namanya umusibyan. Kalau wewe tadi itu ada hadisnya, Pak, tapi hadisnya memang dhaif. Tapi bukan berarti gara-gara hadis itu terus bayi yang baru lahir nggak diadanin, nggak dikomahin. Salah. Sebab ada hadis riwayat Tirmizi, sanadnya hasan, bagus, cakep, bisa dipakai dalil. Karena Rasulullah SAW adalah Nabi SAW yu'adzinu fi udhunil Hasan, mengazankan di telinga Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ketika baru lahir. Artinya baginda Nabi mengazankan cucu beliau. Artinya setiap bayi yang baru lahir akan disunnahkan, dianjurkan untuk diadzankan. Sempurnanya dengan diikomahkan di telinga kirinya. Gitu ya Pak ya? Dengan dalil lain, bukan dengan hadis tentang kolong wewe tadi. Kolong wewe ada tapi dhaif. Ya kalau nggak mau pakai hadis itu pun, tapi kita punya hadis yang lebih kuat, yaitu sikap dan contoh daripada Rasulullah SAW. Nah, maka kalau anak kita diadzani, tujuannya apa Pak sebenarnya? Awal pertama kali ngerti enggak, bahkan matanya bayi itu belum bisa melihat Pak sebenarnya. Dia belum respon kepada cahaya. Coba aja Bapak gini-gini, nggak bakal ngedip dia. Kalau bayi baru lahir ya, dia gini-gini, nggak tahu dia. Dia masih menyesuaikan adaptasi ketika baru keluar dari rahim. Dia masih adaptasi dengan cahaya. Makanya bayi, ibu-ibu dikasih istirahat selama berapa lama setelah melahirkan. Nifasnya itu istirahatnya ibu tuh berapa lama? Paling lama 60 hari, 2 bulan. Ibu-ibu disuruh istirahat, nggak usah sholat dulu Bu, nggak usah puasa dulu Bu, nggak usah baca Quran dulu Bu. Fokus ngurusin bayi selama berapa? Paling lama 2 bulan, rata-rata 40-an hari. Lipas tuh istirahatnya bini Pak. Makanya bapaknya jangan dusta-dusta, ini istirahat, dusta-dusta aja ini kan. Kembali. Jadi, saya mau maaf dari dulu banyak. Nah, jadi
Kenapa perlu sekali si istri itu diistirahatkan? Karena tidurnya menyesuaikan tidurnya bayi. Bayi dia nggak tahu matahari dia. Dia mau tidur, dia lagi mau melek. Yang punya bayi pasti tahu. Ini malam-malam jam 2 nangis, melek aja dia, ngajak ngobrol, kita tinggal tidur, dia ngoceh, dia nangis. Begitulah bayi, karena dia memang belum punya adaptasi yang bagus terhadap matanya. Artinya gini, bayi yang seperti itu nggak ngerti apa-apa, belum mampu secara sempurna apa-apa. Ternyata bapak suruh sholat tuh ketika baru lahir. Hayya 'alas sholat. Bayi pak. Pertama-tama bu, bayi itu di Allahu Akbar. Tujuannya biar, kamu lahir ke dunia ini tidak ada yang paling besar, paling agung, paling hebat kecuali Allah. Bukan orang tua kamu yang besar, bukan kekayaan yang besar, bukan jabatan yang besar, bukan tokoh yang besar, bukan organisasi yang besar, bukan. Yang besar itu Allah. Itu maknanya kita sholat ingin memasukkan afirmasi kepada bayi, itu kata-kata kata-kata masukan untuk bayi. Tujuannya agar dia membesarkan Allah dalam hidup, sehingga diharapkan orang yang mengazankan bayi berharap nanti bayinya waktu gede nggak lupa diri pak. Dia tahu siapa dirinya, saya hanya hamba, setinggi apapun jabatannya saya nggak bisa apa-apa tanpa bantuan Allah. Sebanyak apapun kekayaannya tidak boleh melalaikan daripada Allah. Secakap apapun bininya, seganteng apapun suaminya, tetap tidak mengalahkan panggilan Allah ataupun juga dengan kebesaran Allah. Begitu yang dimaksud. Ya, jadi tujuan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nanti tujuan kamu di dunia ini adalah mentauhidkan Allah. Tidak ada yang jadi Tuhan kecuali Allah dalam hati. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti tujuan kamu untuk meneladani Rasul. Di hidup, sepanjang hidup, tujuan kita adalah mengamalkan ajaran Rasul. Makannya pengen makan seperti Rasul dan sesuai dengan tuntunan Rasul. Pakai bajunya pengen sesuai dengan ketentuan Nabi, ajaran Nabi. Mainnya, kerjanya, dagangnya, rumah tangganya, bernegaranya, berpolitiknya, berekonominya, semuanya asyhadu anna Muhammadar Rasul, itu maksudnya. Ternyata si bayi bapak ajakin sholat. Hayya 'alas sholat, ayo nak sholat. Hayya 'alal falah, ayo nak bahagia. Kalau mau bahagia, sholat. Hayya 'alal falah, kalau mau sukses, sholat. Kalau mau gemilang, berhasil, sholat. Bapak jangan bangga, ibu jangan bangga kalau anak kita hanya berprestasi, ranking 1, juara nasional, olimpiade ini, olimpiade itu, kalau nggak sholat, nggak ada artinya. Jadi apa coba? Waktu duhana sholat cuma jadi api neraka, bahan bakar api neraka doang. Jangan bangga saat ketika alhamdulillah sekarang anak saya udah juara Indonesia Idol. Nggak bangga kalau nggak sholat. Alhamdulillah sekarang saya udah kerja, anak saya udah kerja di mana lah, nggak tahu instansi pemerintah mana, BUMN mana, jadi dirut, jadi tukang urut jadi dirut pokoknya nggak usah bangga kalau tidak sholat. Patokannya sholat. Hayya 'alas sholat. Jadi sekecil itu ternyata disuruh Nabi dari sejak bayi. Ingat hidup ini buat sholat. Sekarang bapak sambil nunggu sholat, sambil kerja, ibu-ibu sambil nunggu sholat, sambil beberes rumah, sambil ngurus anak. Tapi tujuan untuk sholat. Sama Nabi setelah si anak ini usia 7 tahun pak, yang disuruh apa coba? Sholat. Muru auladakum bisolah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak kalian buat sholat. Kenapa nggak disebut puasa? Kenapa nggak disebut zakat misalnya? Atau perintahkan anak kalian untuk umroh? Enggak. Kalau sudah 7 tahun, Nabi suruh perintahkan anak kalian sholat. Ingat ini Bapak Ibu, saya pesan ini ya, kita wajib memerintah walaupun si anak nggak sholat. Karena baru 7 tahun Pak, 7 tahun itu hijriah.
Lihatnya tahun Hijriah ya. Anak lahir bulan Maulid. Maulid ke Maulid tahun, Maulid ke Maulid 2 tahun, begitu caranya sampai 7 tahun. Ingat ini, yang punya anak kecil siap-siap, yang anaknya udah mau 7 tahun siap-siap, apalagi yang udah 17 tahun, lebih lagi. 7 tahun suruhnya sholat, suruh. Dan bapak, ibu dosa atau walinya berdosa kalau tidak memerintahkan sholat. Sekarang si anak 7 tahun udah balik belum Pak? Belum kan? Belum, udah balik belum Pak? Belum. 7 tahun belum kenal cewek ya, kalau ada ya di luar nular, di luar nurul. 7 tahun dia belum balik. Tapi kenapa kita suruh sholat pembiasaan? Menyuruh sholatnya kewajiban kepada wali, orang yang ngurus si anak. Jadi kalau si anak nih nginep di rumah kakek neneknya, misalnya di rumah mbahnya, di rumah jibnya, maka kakek neneknya berkewajiban untuk nyuruh anak sholat setiap waktu sholat. Kalau kakek neneknya tidak nyuruh, tidak ngingetin, dosa kakek neneknya. Bapak ibunya dosa. Si anak di pesantren ini misalnya, siapa walinya? Ustadznya. Kalau ustadznya tidak mengingatkan untuk sholat, dosa ustadznya. Itu maksudnya. Sekarang si anak belum 7 tahun, dia belum ada kewajiban agama. Kalaulah dia nggak sholat, nggak dosa. Ngerti Pak bedanya? Tujuan memerintahkan sholat itu untuk kita para wali si anak. Itu bedanya. Kita yang kena dosa, tapi kita udah suruh, kita udah ajarin, kita udah ingetin, tapi si anak nggak sholat, dia nggak dosa. Memang karena belum balik, tapi tetap harus diingetin. Bangunin waktu subuh. Bapak bangunnya, ibu bangunin waktu sekolah dibangunin, giliran subuh kagak dibangunin. Tong, bangun tong. Nah, bangun nak. Ini udah mau jam 7 ini, masih molor aja. Subuh lebih penting daripada sekolah maksudnya. Tujuan kita sekolah itu biar bisa sholat. Tujuan belajar tinggi-tinggi itu biar bisa sholat tujuannya. Jadi jangan sampai justru tujuan kita dihidupkan Allah, diciptakan Allah tidak tersampaikan. Jadi ibu bapak pastikan anak-anaknya, cucu-cucunya, sepupunya, ponakannya, selama kita yang menjadi walinya, dia tinggal di rumah kita, wajib perintahkan sholat. Wadribu 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Pukul kalau udah 10 tahun, kalau enggak sholat. 10 tahun udah balik belum Pak? Ada yang udah, ada yang belum. Tapi kalau belum balik, si anak ini dalam kondisi anaknya tidak tidak cacat mental. Kalau anaknya cacat mental tuh lain cerita itu nih kan, atau ada kekurangan, ada apa segala macam, itu kita tidak wajib memaksa, apalagi sampai pukul. Tapi kalau udah 10 tahun dia nggak sholat, maka wajib dipukul Pak Bu. Sama seperti memerintahkan tadi. Kalau kita nggak pukul, kita yang dosa. Kalau kita nggak pukul, kita yang dosa. Tapi Pak Bu, ingat, memukul ini ada fikihnya. Memukulnya kapan? Mukulnya kalau benar-benar nggak sholat, bukan tidak sholat di awal waktu. Ini lain cerita nih. Kadang-kadang orang tua agak sabaran dengar kalau nggak sholat harus pukul nih. Usia udah 10 tahun, berarti kira-kira kelas 4 ya? Ya kurang lebih kelas 4. Nah, udah 10 tahun, suruh sholat, nggak mau sholat, bapak langsung ngambil gagang sapu langsung. Nggak, bukan begitu masalah Bu. Yang dipukul itu kalau benar-benar nggak sholat. Kapan ya? Waktu sholatnya habis, dia nggak sholat juga. Bukan tidak sholat di awal waktu. Pas bisa bedanya nggak? Jadi kita azan nih. Nah, maghrib dulu. Ya bentar. Main game aja kan. Nah, sholat. Ya tak dulu. Itu nggak langsung tiba-tiba ibunya lempar tombak. Nggak boleh gimana? Nggak boleh. Tunggu dulu sampai habis waktu. Enggak juga sholat, ini baru yang boleh dipukul.
Bisa dibedain Pak ya? Meninggalkan sholat, bukan tidak sholat di awal waktu. Nah, kekeliruan orang tua itu dipukulnya di awal waktu. Waktu sholat kan masih ada. Bisa dipahami ya? Nah, yang kedua, cara batasan memukulnya juga benar-benar dalam fikih itu syaratnya 3. 1, tidak boleh memukul bagian vital, ulu hati, kepala, muka, leher, itu bagian vital, itu nggak boleh. Yang kedua, tidak boleh memberikan bekas biru. Waduh, ini nggak boleh tuh. Kalau sampai biru kayak gitu, dosa namanya. Niatnya udah bagus. Niatnya untuk ini demi menjalankan hadis. Pahami dulu apa kata ulama, penjelasan ulama. Jadi bukan asal buka mukul, apalagi bawa samurai. Nah, dia tidak boleh sampai berbekas, apalagi cacat. Tuh bekasnya lama malah. Jadi sampai minyon, sampai melihatnya rambut, nggak boleh. Ustadz juga nggak boleh sampai begitu. Yang ketiga, tidak boleh sampai mengeluarkan darah. Itu syaratnya 3. Tidak boleh sampai mengeluarkan darah, tidak berbekas, tidak juga sampai mengeluarkan darah, dan tidak boleh di tempat bahagian yang vital, yang parah. Itu kalau mukul. Jadi kalau mukul paha yang sekiranya enggak berbekas, yang sekiranya enggak sampai berdarah, itu pun saat ketika sudah habis waktu. Bisa dipahami ya? Nah, gara-gara kita tidak menjalankan ini, akhirnya diemin baik, diantepin aja, masa bodoh aja. Waktu dia sudah makin besar, makin remaja, sudah balik, makin susah nyuruh sholatnya. Nah, ini yang jadi masalah, gara-gara orang tuanya tidak menjalankan perintah Nabi. 7 tahun perintah, berarti 8 tahun perintah, 9 tahun perintah, ada 3 tahun untuk masa adaptasi sholat. Makanya wajar umur 10 itu dipukul, karena 3 tahun udah cukup untuk melatih. Saya tanya, Dek, siapa namanya Dek? Ini Masya Allah, ini judul di sana. Siapa namanya? Rizky. Abang. Siapa namanya? Bapak. Bapak. Iya. Nah, Bapak belajar sepeda berapa lama? Bisa naik sepeda nggak? Nggak bisa. Salah nanya dong Ade. Nggak bisa naik sepeda Pak? Nggak bisa ya? Masya Allah. Kalau main handphone bisa? Nggak bisa juga. Ini anak ajaib berarti ini namanya. Nah, jadi kalau abang agak beda nih. Abang pakai baju putih siapa namanya? L. L. Oh iya, L ini kan L Rumi ya. L ini belajar naik sepeda bisa? Enggak. Nggak bisa. Udah gini nggak bisa naik sepeda? Motor lah. Oh, naik motor. Belajar motor berapa lama? 3 tahun ada? Sebulan lah. Sebulan. Kalau belajar sholat? Enggak. Nah, jadi maksud saya Pak, kalau 3 tahun kita konsisten Bu untuk ngajarin anak sholat, lebih dari cukup untuk membiasakan mereka sholat. 3 tahun, makanya umur 10 boleh dipukul. Nabi itu tahu sekali psikologi anak. Kenapa umur usia 7 tahun? Oh, terbukti sekarang ahli-ahli psikologi anak bilang anak SD yang paling layak untuk masuk sekolah itu usia 7 tahun, baru dia otaknya bisa betul-betul nyambung. Yang di bawah 7 tahun masih AIU tuh PAUD, main dia kerjanya. Dan memang tugas mereka, kerja mereka main. Tapi usia 7 tahun baru bisa diajarin. Itu sesuai dengan Rasulullah SAW diajarin sholat. Nah, jadi setelah 3 tahun setiap subuh dipeluk, digendong langsung ke kamar mandi, siap-siap Pak, kalau usia 7 tahun abang akan mengalami subuh yang tadinya kita enak habis sholat subuh zikir, habis sholat subuh ikut ngaji, atau habis subuh kita leha-leha.
Nah, nanti ada masanya, ini subuh bocah belum pada bangun nih. Sekali bangun gak bisa. Bangunin beberapa kali dulu, peluk dulu, pijet dulu, kelitik-kelitikin dulu. Nah, kalau dilatih kayak gitu 3 tahun, tadi belajar motornya sebulan kata Bang El. Masa iya kalau belajar sholat 3 tahun gak bisa-bisa? Belajar sholat tepat waktu 3 tahun gak bisa-bisa? Nah, itu jadi makanya Nabi bilang 10 tahun dikasih waktu 3 tahun untuk adaptasi, untuk latihan. 10 tahun gak sholat juga tepat waktu, sahabat. Nah, 10 tahun pukul. Ini perlu kita hidupkan. Selain itu juga bapak-bapak, ibu-ibu, jangan asik sendiri ibadah. Pikirkan, apalagi bapak-bapak. Bapak-bapak ini punya tanggung jawab. Kulluhu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya, termasuk para suami dan ayah. Jadi ayah-ayah, bapak-bapak, jangan berpandangan atau berpikiran dan anak tuh urusan bini. Bukan, anaknya bikin bareng, Pak. Hah? Apa iya? Apa bikin sendiri? Nah, anaknya prosesnya bikin bareng, pendidikannya juga bareng-bareng. Ada sebagian suami yang dia nggak mau tahu urusan anak. Pokoknya kerja gua, pokoknya urusan gua, tugas gua, kerja jadi duit. Urusan anak, dapur, rumah, kamu yang nanganin. Istrinya dibilang kayak gitu, nggak benar itu suami. Nah, suami tetap akan diminta pertanggungjawaban tentang anaknya. Kalau dia tahu apa yang dia tahu, dia nggak sholat, tetap suaminya akan diminta. Jadi bukan sepenuhnya anak urusan istri, bini. Dahnya bini yang antar jemput, bini yang terima rapot, bapaknya taunya bikin doa, bapaknya taunya bikin, nggak benar ini Pak. Jadi perintah Nabi itu kepada ayah dan ibu, bukan hanya salah satunya. Ini penting dihidupkan. Sholat, jadi kembali kita ingin agar bagaimana sholat kita ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, sholat kita ini, Pak, kenapa kita harus sholat? Karena itulah tujuan kita dihidupkan. Itu satu. Nggak perlu nanya sebenarnya, Allah udah ngasih tahu. Saya ini hidup buat apa ya? Kadang-kadang ada orang bunuh diri karena dia nggak tahu tujuan hidup. Dia fokusnya pada kebutuhan hidup. Bisa dibedain, Pak? Ada kebutuhan hidup, ada tujuan hidup. Tujuan hidup kita ibadah, wabil khusus sholat. Kebutuhan hidup kita biar kita bisa hidup. Kebutuhan kita makan, minumnya, tidurnya, istirahatnya, rumahnya, pakaiannya, istrinya atau suaminya, itu kebutuhan hidup, bukan tujuan hidup. Seluruh kebutuhan ini tujuannya untuk mencapai tujuan hidup. Nah, maka sholat kita ini betul-betul harus diperhatikan. Pertama, saya mau tekankan ini kan, ini mumpung 17 Agustus, kita ingin merdeka, minimal sholat kita dulu. Merdeka dari males untuk sholat, merdeka dari males untuk tidak sholat berjamaah. Laki-laki khususnya, umumnya semuanya, kita bagaimana agar sholat berjamaah ini dianggap suatu kewajiban yang walaupun tidak wajib. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu memaksakan diri buat ibadah. Kadang-kadang ada orang yang malas ibadah, dia bilang begini, Innallaha la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kan tidak membebani hambanya kecuali yang dia mampu. Akhirnya dia untuk ibadah tanda kutip semampunya. Sebenarnya semampunya, semaunya sebenarnya. Saya mampunya cuma begini. Bohong. Kalau untuk urusan ibadah, Bapak Ibu, kita dituntut oleh agama, oleh Allah dan Rasul untuk memaksakan diri. Bapak kalau nggak maksain diri bisa nggak ngaji sekarang? Nggak bisa. Ada aja di rumah lah, kayaknya di rumah enak lah ngopi sambil makan singkong. Di sini cuma air putih misal. Di rumah bisa kan sambil megang handphone, scroll daripada di sini. Ngapain? Kalau nggak maksain diri nggak bakal bisa ngaji. Kalau nggak maksain diri nggak bakal bisa sholat. Kalau nggak maksain diri nggak bakal bisa sedekah. Ada aja keperluannya.
Pokoknya kita ibadah memang kudu maksa. Misalnya ada pilihan, bapak-bapak, pengumuman, hari ini sholat Jumat libur. Tapi bagi bapak-bapak yang mau sholat, sangat amat ditunggu. Kira-kira banyak yang sholat, banyak yang enggak? Kagak. Nah, jadi yang namanya ibadah tuh nggak bisa dikasih pilihan, apalagi yang wajib. Dia harus memaksakan diri, kalau nggak bisa. Untuk urusan dunia pun kita sering memaksakan diri. Belum punya motor, maksain diri buat nyicil motor. Padahal duitnya udah ada belum? Harga motor 20 juta, 27 juta, 30 juta. Udah ada belum duitnya? Belum sih. Tapi nyicil. PP cuman gope, sisanya nyicil. Itu namanya maksain diri, Pak, kan? Ternyata untuk urusan dunia kita bisa maksain diri. Nah, untuk rumahnya maksain diri, dan itu nggak salah. Artinya Bapak silakan aja mau nyicil-nyicil, yang penting mampu bayar, itu aja yang penting. Nah, jadi kita untuk urusan dunia saja bisa memaksakan diri. Itu yang untuk urusan senang olahraga. Sekarang lagi ada goes, orang demen banget goes sepedahan. Padahal ya kalau hitung-hitungannya males lah, dingin lah, tapi demi goes jalan terus, demi bersepedahan jalan terus. Ada yang hobinya mancing. Walaupun mendung nih nggak apa-apa, yang penting jalan terus, mancing juga, maksain diri kerja. Kalau nggak maksain diri, Bapak pilih mana? Pilih libur apa kerja? Seandainya bisa nggak kerja digaji, dirinya nggak kerja. Tapi karena kita tahu, wah ini kalau saya nggak kerja potong gaji nih, kalau saya nggak narik, kalau saya nggak dagang, ini saya nggak makan nih. Akhirnya kita maksain diri, Pak. Perginya pagi-pagi banget masih gelap, pulangnya udah gelap. Itu kalau bukan karena maksain diri, udah males banget. Apalagi udahnya dingin, udah mendung, hujan lagi, waduh mager benar ini, males gerak dah. Tapi karena ini kebutuhan, karena ini urusan dunia kita paksain betul. Nah, seperti itulah mestinya kita memaksakan diri untuk mendapatkan surga. Bisa nggak kira-kira Pak? Kalau nggak memaksakan diri, baginda Nabi SAW nggak bakal bisa tahajud sampai kaki bengkak. Kira-kira apa? Nabi itu tahajud itu enak apa enggak? Ya tetap aja. Nabi pun memaksakan diri sampai beliau bacanya Al-Baqarah, lanjut Ali Imran, lanjut An-Nisa, lanjut Al-Maidah. Bacanya Nabi ini tahajud Nabi. Terus kakinya Nabi itu sampai hatta tawar roman qadama, dua kakinya itu sampai bengkak Nabi itu. Ini kira-kira maksain diri nggak bagian? Maksain, Pak. Kalau nggak maksain diri, para sahabat nggak mungkin mereka bisa jihad. Jihad tuh ya Rabbana, ini Nabi panggil, suruh ikut jihad bareng Nabi. Balik lagi belum tentu. Pergi belum tentu bisa pulang. Ninggalin anak istrinya, ninggalin kerjanya, ninggalin sawahnya, kebunnya, ninggalin hartanya. Coba Pak, kira-kira kalau mereka nggak maksain diri, ada nggak yang jihad? Nggak ada, Pak. Para alim ulama tuh dakwah jauh-jauh. Nih wali songo dari Champa sana, Vietnam sana, ada yang dari India sana, jauh-jauh mereka. Kalau nggak maksain diri, ngapain capek-capek ke Indonesia dakwah? Ya mendingan aneh dakwah di tempat aneh aja sendiri enak. Ngerti kan kira-kira Pak? Ya? Mereka semua memaksakan diri untuk agama. Nah, maksud saya kita juga harus paksain diri buat dapat surga. Bapak paksain diri buat sholat jamaah. Nabi SAW itu saat ketika beliau udah sakit keras, Nabi mau bangun aja nggak bisa Pak. Riwayat Bukhari ini, Sahih. Nabi nanya, orang-orang udah sholat belum? Belum Nabi. Mereka nunggu engkau Nabi. Nabi mau bangun nggak kuat, pingsan lagi. Bangun lagi Nabi nanya, udah sholat belum orang-orang? Belum Nabi, mereka masih nunggu kau jadi imam. Pingsan lagi, sampai 3 kali Nabi bilang, dah suruh Abu Bakar jadi imam dah. Biar nggak nunggu sholat gara-gara saya, biar orang sholat nggak tertunda gara-gara saya.
Akhirnya Sayyidina Abu Bakar jadi imam, Pak. Setelah Sayyidina Abu Bakar jadi imam, Nabi digotong, minta biar digotong, Pak. Sampai Nabi nggak bisa melangkah, kakinya nyeret untuk datang ke masjid. Kakinya nggak bisa melangkah. Kita baru puyeng dikit, puyeng nih kayaknya nggak ke masjid dulu dah. La ilaha illallah. Baginda Nabi yang udah dijanjikan surga sampai begitu memaksakan diri untuk datang sholat berjamaah, digotong, Pak. Dan bukan hanya Nabi, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bilang tidak ada sampai di antara kami laqad ra'aituna, saya melihat dulu di zaman kami sahabat itu yuqamu yuhada rajulun yuhada ahaduna baina rajulain. Seseorang di antara kami sahabat itu sampai digopok, di apa namanya? Dibopok, di apa? Dibopok. Nah, digotong 2 orang hatta yuqama fi shaf, untuk bisa berdiri di shaf. Sampai digotong, Pak. Nah, jadi kalau nanti Pak suatu saat wallahu a'lam lah, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, tapi kita nggak tahu umur. Kita mungkin ada di antara kita yang akan kena sakit keras sehingga sudah nggak bisa lagi pergi ke masjid, udah nggak bisa lagi untuk datang pengajian, Pak. Dalam hadis, orang yang senantiasa dia melakukan amal terus sekarang sakit, maka amalnya itu akan terus dicatat pahalanya sebagaimana yang suka dia lakukan ketika sehat. Kenapa? Bapak sekarang masih sehat, alhamdulillah datang ke masjid. Kalaulah Allah takdirkan sakit sehingga gak bisa ke masjid, tetap pahalanya ngalir. Itu para ulama-ulama yang mereka sampai stroke bertahun-tahun, selama bertahun-tahun mereka dapat pahala sholat ngaji mereka. Kenapa? Karena biasa ketika sehat. Oleh karena itu mari kita paksakan diri untuk sholat di masjid agar pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita, penjagaan Allah pun juga datang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ternyata sudah masuk waktu Isya. Ada pertanyaan, Pak? Tidak ada? Alhamdulillah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Habib atas kajiannya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Habib bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari saya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.